Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian yang mestinya malam ini diisi Ustadz Ridwan Farid, tapi karena pekan depan jadwal kami besok akan berangkat ke pulau, ya, pulang kampung untuk membersamai para santri di pulau, kurang lebih 10 hari. Maka jadwal pekan depan itu saya izin dimajukan malam ini dan pekan depan Ustadz Farid. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masuk pada hadis berikutnya. Hadis pertama dalam bab al-yaqin. Hadis pertama pada bab al-yaqin wat tawakkal. Fal awwalu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu, yakni di surga. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni surga. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt. Saya melihat ada seorang nabi di surga, wa ma'ahu ar-ruhayt, dia bersama beberapa orang dari umatnya, dari pengikutnya, masuk surga. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Ada nabi yang lain, dia itu bersama pengikutnya di surga, satu orang atau dua orang. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun. Ada juga nabi di surga, pengikutnya enggak ada. Ya, hanya nabinya saja masuk surga. Idh rufi'a li sawadun 'azimun. Sesudah itu diperlihatkan kepadaku sawadun 'azim, kelompok besar, jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira itu umatku, karena jumlahnya banyak. Faqila li, dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaum. Muhammad, itu bukan umatmu, itu bukan kaummu, melainkan itu adalah kaumnya Nabi Musa. Ya, kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa itu di surga pengikutnya banyak sekali. Ya, pengikutnya banyak. Walakin unzur ilal ufuqi. Sesudah itu saya melihat ilal ufuq, di satu sudut di surga. Ya. Fanadhartu fa idza sawadun 'azimun. Maka saya melihat jumlah yang
lebih banyak lagi dari kaumnya Nabi Musa. Ya, jumlahnya lebih banyak lagi. Faqila li, dikatakanlah kepadaku, unzur ila al-ufuqil akhar fa idza sawadun 'azimun hadza ummatuk. Itu baru umatmu wahai Muhammad. Subhanallah. Jadi umat Nabi Muhammad itu Bapak Ibu paling banyak di surga. Ya, dia paling banyak. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Dari jumlah yang banyak itu ada 70.000 yang mereka itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad jumlahnya di surga besar, banyak sekali. Tapi dari jumlah yang banyak ada yang lebih lagi, 70.000 tanpa hisab langsung ke surga. Ya. Summa nahadha fadakhala manzilah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit meninggalkan para sahabat, beliau masuk ke rumahnya. Fa khadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Maka para sahabat kemudian berdiskusi. Ya, ngerasanin siapa kira-kira mereka. Yang 70.000 itu siapa, kata sahabat. Faqala ba'duhum, mereka berkata, sebagian dari mereka berkata, yakni para sahabat, fala'allahumul ladzina sahabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi itu jumlahnya, sahabat Nabi itu lebih dari 100.000. Ya, jumlahnya. Wa qala ba'dhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mudah-mudahan, kata yang lain, mereka itu sejak lahir sudah beragama Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, dan dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya, sebagian yang lain berkata, ya, yang ini yang itu. Fa kharaja alaihim Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya menemui para sahabat tadi yang berdiskusi tadi. Nah, tidak ketemu siapa orangnya, yang lain berkata ini, yang lain berkata itu. Ya. Mal ladzi takhuduna fih? Apa yang kalian diskusikan tentang ya yang 70.000 itu? Fa akhbaru, lalu beliau kabarkan ya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa 70.000 itu? Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun. Yang 70.000 itu, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Dan tidak percaya kepada bisikan-bisikan. Ya. Tidak percaya kepada ramalan-ramalan, bisikan-bisikan. Nanti akan saya jelaskan apa itu bisikan-bisikan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukasyah bin Mihsan, seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan berkata kepada Nabi, ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasul. Doakan saya kepada Allah, mintakan saya kepada Allah, mudah-mudahan saya termasuk yang 70.000 itu. Faqala anta minhum, Nabi katakan engkau termasuk yang 70.000 itu. Subhanallah. Ya. Ini tiket pasti. Karena Nabi berkata tidak berdasarkan prasangka. Nabi berkata tidak berdasarkan kemungkinan. Tapi ini kepastian. Sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu termasuk yang 70.000. Summa qama rajulun akharu, lalu ada sahabat yang lain berkata, udullaha ayyaj'alani minhum. Saya juga ya Rasul, doakan saya Rasul termasuk dari yang 70.000.
sabaqaka biha Ukashatu, kamu telah didahului oleh Ukashah. Artinya apa? Orang ini tidak pasti apakah dia termasuk yang 77. Nabi tidak katakan kamu tidak termasuk, juga tidak dikatakan kamu termasuk. Ada kemungkinan tidak, ada kemungkinan iya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, hadis ini jelas sekali pemahaman atau faidah-faidah yang dapat kita ambil di dalamnya. Yang pertama adalah uridat alayyal umam, ditampakkan kepada Nabi penghuni surga berupa umat-umat terdahulu dalam peristiwa namanya Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya, dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 1 malam pulang pergi. Ini enggak masuk akal. Nah, saya tidak ingin membahas masuk akal tidak masuk akalnya, tetapi dalam peristiwa Mi'raj banyak sekali hal-hal yang Nabi dapatkan. Tentu yang paling terkenal menerima syariat salat. Itu yang paling masyhur. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Apa itu? Nabi diperlihatkan surga oleh Allah. Termasuk orang-orang yang berada dalam surga. Saya melihat di surga ada Nabi bersama pengikutnya. Ada Nabi yang pengikutnya satu, hanya 2. Ada Nabi yang nggak ada pengikutnya. Ya. Apakah kemudian orang akan berkata, itu Nabi gagal dalam berdakwah? Ya. Nabi yang lain banyak, sedikit, bahkan tidak ada pengikutnya. Apakah kemudian kita akan berani mengatakan bahwa Nabi yang tidak ada pengikutnya atau yang pengikutnya sedikit itu gagal dalam berdakwah? Demi Allah tidak. Tidak ada kata gagal dalam berdakwah. Tidak ada kata gagal dalam dakwah tauhid. Tidak ada kata gagal dalam dakwah sunnah. Ketika engkau menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, apakah ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti, itu tidak menentukan berhasil tidaknya dakwah. Ya. Di antara majlis yang paling buruk kata ulama, di antara kajian yang paling buruk kata ulama, ketika seorang ustadz pengikutnya banyak, jamaahnya banyak, dia bangga, dia senang, dan dia semangat ceramah ketika jamaahnya banyak. Tapi ketika jamaahnya sedikit, dia lemas, dia malas. Itu pengajian yang paling buruk. Pengajian yang pengikutnya banyak dan ustadznya bangga. Dia merasa dia berhasil. Dia merasa banyak yang ikut kepadanya. Tapi ketika yang ikut sedikit, dia kecewa. Ya. Dia merasa gagal. Demi Allah, tidak ada kata gagal dalam dakwah. Ketika yang disampaikan itu kebenaran dari Allah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada atau tidak pengikutnya, yang penting sudah disampaikan. Maka Nabi berdakwah kepada Allah. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 900 tahun. Dan dakwah Nabi Nuh bukan sebulan sekali, bukan sepekan sekali, 24 jam kurang lebih, Pak. Dalam Quran surah Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Itu ungkapan Nabi Nuh sendiri. Aku berdakwah mengajak umatku mentauhidkan Allah lailan wa nahara, siang malam. Ya, bukan mengemis malam Jumat saja, Pak. Bukan tabligh akbar sebulan sekali, setahun sekali, bukan. Nabi Nuh berdakwah siang malam 900 tahun kurang lebih. Berapa yang ikut? Hanya sampai 100, Pak. Ya. Bahkan termasuk yang tidak ikut, yang menolak dakwah beliau, anaknya, istrinya. Apakah kemudian akan dikatakan Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Ya, demi Allah tidak. Maka saudara, sampaikan kebenaran kepada keluarga kita.
Sampaikan kebenaran kepada anak kita. Anak yang belum pakai jilbab disuruh pakai jilbab. Urusan dia terima nggak terima itu urusan lain. Saya udah bosan nasihatin dia nggak ngikut. Jangan bosan. Ya. Apakah kita yang meninggal atau yang kita dakwahi yang meninggal, baru kita boleh berhenti berdakwah. Ya. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ada nabi pengikutnya nggak ada. Masuk surga nabinya. Kemudian beliau melihat Nabi Musa dengan jumlah yang banyak. Sesudah itu beliau diperlihatkan oleh Allah jumlah yang jauh lebih banyak. Ini kata ulama di antara keutamaan Nabi Muhammad dan umatnya. Beriman belakangan, tapi lebih dulu masuk surga dan paling banyak masuk surga. Maka kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad, dan syukur kita itu harus kita sampaikan setiap hari 2 kali paling tidak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Harus kita ucapkan, Pak. Pagi 1 kali, sore 1 kali. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud ikrar dan syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bingkai zikir pagi petang. Kita beriman belakangan, badannya kecil-kecil dibanding dengan pengikut Nabi Nuh, pengikut Nabi Ibrahim, tapi lebih dulu masuk surga. Bukan hanya itu, Pak. Paling banyak di surga. Penduduk surga, kata Rasulullah SAW, itu berbaris. Dalam hadis sahih, penduduk surga berbaris 120 baris. Ya, kita tidak tahu panjang barisnya seperti apa. Tapi semua penduduk surga itu berbaris 120 baris. Bapak Ibu yang Allah muliakan. 80 barisnya itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Berarti sisa berapa? 40 baris. 40 baris itulah pengikut Nabi Adam sampai pengikut Nabi Isa. Ya, 80 baris, 80 saf pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Alangkah sedihnya kita, jumlah yang besar itu tidak ada wajah kita di situ, Pak. Mudah-mudahan tidak. Insya Allah wajah-wajah yang ada di hadapan saya ini semua akan terlihat di surga, mudah-mudahan. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah. Nabi ditawarkan oleh Allah 2 pilihan. Ya. Ini diantara bentuk keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW disuruh oleh Allah memilih 2 pilihan. Pilihan yang pertama, separuh dari umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kalau ada umat Nabi Muhammad SAW dari zaman beliau, para sahabat, sampai nanti menjelang hari kiamat, mungkin kira-kira 4 miliar, ya, anggap saja mungkin 5 miliar, ya, atau lebih. Kalau ada 5 miliar, 2,5 miliarnya pasti masuk surga. 2,5 miliar sisanya masuk neraka. Itu pilihan pertama Allah kasih kepada Nabi. Apakah Nabi milih yang itu? Tidak. Nabi nggak milih. Apa pilihan yang kedua? Pilihan yang kedua adalah Nabi diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Nabi milih yang mana, Pak? Nabi milih yang kedua. Pertanyaannya, kenapa Nabi kita memilih yang kedua dan tidak mengambil pilihan yang pertama? Padahal jumlahnya besar, separuh dari jumlah, setengah dari jumlah yang umat Muhammad. Kalau 2,5 miliar tadi, anggap saja 5 miliar, itu masuk surga. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sementara 2,5 miliar yang lainnya, di situ ada
pendosa. Dan Nabi tidak bisa berbuat apa-apa kepada yang 2,5 miliar itu. Nabi memilih yang kedua. Karena Nabi bisa meminta kepada Allah. Sehingga ada orang yang mestinya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Dengan apa? Dengan syafaat Rasulullah SAW. Ini diantara sebab kenapa umat Muhammad itu paling banyak di surga. Karena ada syafaat. Mestinya dia masuk neraka, Pak. Mestinya diceploskan ke api neraka. Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu tidak jadi masuk neraka. Ini syafaat besar Nabi kita. Wah. Kita ini, Pak, para pendosa, Pak. Ya. Ibu dosanya banyak, kita semua dosanya banyak. Jadi antara yang sangat kita harapkan mudah-mudahan kita tidak diazab di hari akhir, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwah, 80 baris. Berarti kalau 120, 80 baris itu berapa persen itu, Pak? Berapa persen? 120, 80, 2/3. Kalau tadi pertama pilihannya separuh. Ya. Tapi Nabi tidak memilih yang pertama. Itulah cintanya Nabi kepada kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Nabi di surga nanti. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Nah, dari jumlah yang banyak itu ada sebagian kecil yang tanpa proses, tanpa hisab. 70.000 jumlahnya. Dari 120 baris, ya, kalau tadi 5 miliar setengah, 2,5, kalau 2/3 berarti berapa? Ada 4 berapa? Ya, hitung nanti ya. Jadi mungkin 3,5 miliar. Ya, 2/3 dari 5 ya, nggak tahu pasnya berapa. Nah, dari kurang lebih 3,5 miliar ya, atau yang 180 baris tadi, ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah yang pastinya? Ternyata itu ungkapan pertama Nabi, 70.000, Pak. Karena hadis berikutnya, setiap satu dari 70.000 diikuti lagi 70.000. Ya, pertama berapa tadi? 70.000. Saya ulangi, ini yang masuk surga tanpa hisab, langsung masuk surga. 70.000. Tapi setiap satu dari 70.000 ada lagi di belakangnya 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000. Apakah cukup di sini? Ternyata tidak. Sisanya kata Nabi berada dalam genggaman Allah. Ya. Berarti tadi 70.000 kali 70.000 berapa? Hah? 9 juta. Itu hitungan kedua. Nah, ternyata bukan 4,9 juta, Pak. Ada lagi. Nah, berapa? Hanya Allah yang tahu berapanya. Karena berada dalam genggaman Allah. Ya. Mudah-mudahan, Pak, kita termasuklah. Tanpa hisab, tanpa azab. Kalaulah tidak, mudah-mudahan yang kedua. Apa yang kedua? Masuk surga dengan hisab yang ringan. Ringan hisabnya. Mudah-mudahan bukan yang ketiga. Hisab ketiga, apa? Hisab yang berat. Hisab yang berat. Hisab yang berat itu dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, lama masuk surganya, berat masuk surganya. Kemungkinan yang kedua, masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Ya, itu kelompok ketiga.
Inilah kata ulama dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Fatir, summa awrathnal, ya, kemudian kami wariskan kepada umat Muhammad itu Alkitab, ya, Al-Quran. Ada 3 kelompok menyikapi Al-Quran. Ada orang yang zalim terhadap dirinya, ada pertengahan, ada terdepan dalam kebaikan. Sehingga cara masuk surganya juga berbeda-beda. Ada yang tanpa hisab, ada yang hisab ringan, ada yang hisab berat, ada yang mesti mampir dulu ke neraka. Nah, apa kriterianya yang masuk surga tanpa hisab itu? Di hadis ini Nabi sebutkan, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ruqyah. Apa itu ruqyah? Pengobatan dengan bacaan. Asal dari pengobatan seperti ini syirik. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalan syirkun. Ya, mantra-mantra, kemudian tamaim, ya, gelang yang ditempel diyakini bisa nyehatin, atau kalung, ya, ada semacam apanya ini, impralet, ya, itu syirik, asalnya syirik. Tapi kata Nabi, la ba'sa birruqa ma laysa fihi syirkun. Tidak apa-apa diruqyah selama di dalamnya tidak ada syirik. Saya ulangi, ruqyah itu apa? Pengobatan dengan bacaan. Dan itu biasa dilakukan dulu, tetapi yang mereka baca itu bahasa doa-doa, mantra-mantra. Lalu kemudian dibenarkan meruqyah ketika yang dibaca Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang bagus adalah kalau ada keluhan dalam diri kita, jangan kita minta diruqyah kepada orang lain. Ya. Jadi kalau sakit, ya, itu ada ustadz pinter, ya, dibaca-bacain, jangan. Meskipun yang dia baca Quran, doa dari Nabi, itu nggak bagus. Karena yang paling bagus adalah kita sendiri yang meruqyah diri kita. Ya. Atau yang kedua, ustadz itu nawarin diri kepada orang yang sedang sakit. Beda. Orang yang sakit meminta ruqyah saya, atau ustadz berkata kamu saya ruqyah. Itu beda. Sementara yang disebutkan dalam hadis ini apa? Minta diruqyah. Tolong ruqyah saya. Itu kurang bagus. Walaupun boleh. Yang bagus ruqyah diri sendiri. Bacakan doa-doa untuk diri sendiri. Saya pernah ajarkan ketika ada keluhan sakit pada diri kita, sakit yang kok lain, letakkan tangan kanan di posisi yang kita keluhkan, lalu baca doa Bismillah 3 kali, lalu baca doa 7 kali. Ini udah pernah saya ajarkan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya. Tiba-tiba ada keluhan yang agak lain, udah langsung tempel tangan di posisi yang kita keluhkan. Ya. Baca bismillah 3 kali, doa tadi 7 kali. Itu namanya ruqyah mandiri. Ya. Tapi kalau dikit-dikit doakan saya, ya, ruqyah saya, maka dia tidak termasuk dalam kategori surga tanpa hisab. Di antara lagi kriteria yang masuk surga tanpa hisab, tidak yastarqun, tidak yatatayyarun, tidak percaya kepada ramalan-ramalan, bisikan-bisikan. Di daerah tertentu nggak biasa, tiba-tiba ada burung gagak keliling di sekitar rumah, diyakini akan ada orang meninggal dunia. Ya. Di daerah tertentu
Kalau tiba-tiba tangannya gatal, bakal dapat duit. Nah, ini namanya dalam bahasa tauhid, Pak. Ini namanya tatayyur. Ya, sedang asyik makan, tiba-tiba bibir kegigit. Berarti ada yang sedang. Ini nggak boleh dalam akidah. Ya, nggak boleh dalam akidah. Dalam bahasa akidah yang disebut dengan tatayyur, percaya kepada bisikan. Mungkin bercanda, tapi ini dalam akidah nggak boleh bercanda. Ini masuk dalam kategori syirik kecil. Bisikan-bisikan. Karena bisikan yang ada itu tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Mimpi. Saya tadi malam mimpi. Tiba-tiba yang sedang meninggal dunia ngelambain tangan kepada saya. Oh, hati-hati kamu. Berarti kamu sebentar lagi mau ngikut dia tuh. Ya. Apa kaitannya ngelambain tangan dengan cepat meninggal? Tapi itu di sebagian orang ada, Pak. Ibu ya Allah. Nah, ini nggak boleh. Itu dalam bahasa akidah, saya ulangi, namanya tatayyur. Ya, tatayyur. Kita harus membersihkan diri kita dari perkara-perkara seperti itu. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Tawakal saja kepada Allah. Kejadian dulu itu, ya, ada gerhana karena ada, kata mereka, yang meninggal, cucu Nabi, maka terjadi gerhana. Ya. Itu kebiasaan orang Arab yang dulu begitu. Jadi ikhwani ikhwati, tak boleh. Oh, nikah, oh, cari dulu hari baik. Gak ketemu hari baiknya, gak nikah. Hari Jumat ini, Jumat itu dicari. Kamu lahir tanggal berapa, bulan apa? Oh, ini kamu cocoknya nikah hari. Saya pernah ngalami, Pak. Waktu saya tugas di Maluku, pedalaman Maluku setahun. Ada pasangan suami istri sering berantem. Tanya ke kiai, kok saya sering berantem suami istri? Oh, kamu dulu nikahnya harinya nggak bagus. Tanya, kamu nikah hari apa? Ya, oh, hari nikahmu nggak bagus, makanya kamu sering berantem. Akhirnya naik nikah ulang, Pak. Ini kisah nyata. Ada lagi teman saya nih sekelas di pondok. Ya, ini teman sendiri sekelas. Dia tuh ganti nama sampai, kalau saya tidak keliru, 6 kali ganti nama. Kenapa? Sering sakit. Oh, namanya nggak cocok. Makanya sakit, ganti nama lagi, sakit lagi. Sampai nama yang ketujuh itu dikasih nama entor. Artinya telur. Akhirnya nggak sakit-sakit. Oh, berarti benar kamu namanya membawa sial, nama kamu membawa penyakit. Nggak ada, ya. Memang kalau nama nggak bagus ya memang nggak bagus saja, tapi tidak ada kaitannya dengan sakit. Makanya kalau kasih nama yang mengandung doa. Ya, ada di Jawa Timur, Banyuwangi, namanya Syaiton. Ya, bener ya, Pak. Saya pernah mampir karena dulu kita punya program pondok hafal Quran dekat di situ. Dan terkenal bakso Pak Syaiton. Benar kok, nama baksonya Pak Syaiton, Pak. Itu nama yang punya, namanya Syaiton, katanya. Dan nggak mau diganti, Pak, membawa berkah katanya. Ya, baksonya laris. Nah, jadi saudara, itu dalam akidah disebut dengan apa? Tatayyur. Jangan percaya bisikan-bisikan. Ya, nggak bakal ngaruh bisikan itu. Nah, inilah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, sahabat, kebiasaan mereka kalau sudah disebut surga, lomba-lomba. Doakan saya Rasul, semoga saya termasuk mereka. Langsung nama Nabi, kamu termasuk dari mereka. Ya. Nah, ini pelajaran penting juga, Pak. Sahabat ini tidak berkata, ya, beri jaminan kepada saya Rasul agar saya termasuk dari mereka. Tapi dia berkata, doakan saya. Apa artinya, Bapak Ibu?
Yang menentukan itu bukan Nabi. Yang menentukan itu Allah. Ya. Makanya dia sampaikan kepada Nabi, berdoakan aku kepada Allah, semoga aku termasuk. Apa artinya? Nabi itu la yadhurru wa la yanfa'. Nabi tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Ya. Muhammad, berikan kami syafaatmu. Enggak boleh minta syafaat kepada Nabi. Minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hikmah berikutnya, Nabi saja tidak bisa menjamin langsung orang masuk surga. Nabi bukan orang dalam. Tiba-tiba kamu kalau ikut organisasi ini, ditanya di hari akhir, jawab saya ikut organisasi ini, langsung kamu gak diazab di kubur. Ya. Itu ada, Pak. Syaratnya ikut organisasi terbesar di Indonesia ini. Ini yang ceramah kiainya. Nanti kalau kau ditanya di kubur, jawab saya pengikut kiai ini. Gak bakal dipersulit pertanyaan. Ya. Ini Nabi saja gak bisa, apalagi ikut orang, apalagi ikut organisasi. Ya. Artinya Bapak, kita ini harus menyelamatkan diri masing-masing. Tetapi kita boleh meminta kepada orang, doakan saya, semoga saya masuk surga. Ya, ada teman mau berangkat haji, ada teman mau berangkat umroh, doakan saya, semoga dosa-dosa saya diampuni. Bagus. Tetapi yang paling bagus, diri kita sendiri yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Fadhal, Pak. Bagus, bagus. Ya. Tapi jangan sampai orang tuanya minta, "Nak, tolong ruqyah saya." Jangan sampai. Anaknya yang inisiatif. Sebelum orang tuanya minta di ruqyah, anaknya yang nawarin diri, "Saya ruqyah." Ya. Bacakan Quran. Ya. Bacakan Quran. Zikir pagi petang di dekatnya. Jangan ada orang tuanya minta dibacain Quran kepada anaknya, tak mau. Ya. Merasa keberatan. Ya. Jadi bagus. Nah, kalau orang tua saya yakin anaknya sakit, apapun dia lakukan untuk anaknya. Itulah cinta orang tua kepada anak. Nah, kadang-kadang anak kepada orang tua. Kadang-kadang. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Jadi bagus. Jadi nggak usah manggil ustadz, nggak usah manggil orang. Ya. Makanya idealnya kita ini bisa baca Quran, ya, bisa doa-doa ruqyah, ya, bisa. Sampai nanti kepada soal talqin, ya, membimbing orang yang akan meninggal dunia ucapan apa? La ilaha illallah. Ya, napasnya udah tersengal-sengal, nyari ustadz. Jangan, ngapain nyari ustadz? Anaknya yang bimbing. Ya. Bacakan Quran di dekat orang yang akan meninggal dunia. Ya, dibacakan Quran. Ya. Lalu di telinganya dibisikkan la ilaha illallah. Ya, mana ustadznya? Cari ustadz. Jangan, enggak usah, anaknya. Ya. Jadi bagus sekali. Tapi dengan syarat jangan sampai orang tuanya minta. Kalau dia minta, maka dia tidak termasuk dalam kategori tanpa hisab. Demikian. Yang lain silakan. Gimana? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kalau dia jadi pemimpin nanti begini-begini. Ya. Itu namanya
mendahului takdir. Tapi kalau ada tanda-tanda, ada isyarat-isyarat, membaca kejadian-kejadian sebelumnya, apalagi misalkan dia berada dalam satu partai yang kebiasaan kalau partai itu menjadi penguasa cenderung tidak benar, ya bisa jadi calon yang dia usung kurang lebih akan seperti tapi akan begitu tidak boleh, ya. Bisa jadi. Maka suatu saat kalau kita ingin memilih, itu di antara pertimbangannya, ya, antara pertimbangan partai yang mengusung, ya. Tapi akan seperti itu nanti kalau dia mimpinnya dibengini itu tidak boleh, ya. Karena apa? Suatu yang akan datang itu termasuk dalam perkara gaib. Perkara gaib itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yang lain? Silakan, Pak. Ya. Lebih banyak lebih bagus perasaan kita. Ya. Kan dia dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Ya kan? 3 kali pagi, 3 kali sore. Bagaimana kalau saya baca 10 kali? Bagus menurut perasaan kita. Tapi ibadah itu bukan bagus tidak bagusnya. Ibadah itu iqtidha bis sunnah. Kesesuaian dengan sunnah. Sesudah sholat, astagfirullah. Pendek 3 kali. Sudah pendek 3 kali lagi. Bagaimana kalau saya baca panjang 10 kali? Bagus dalam pikiran kita. Tapi dalam pikiran mengikuti sunnah itu tidak bagus. Maka ibadah itu bukan perasaan. Ibadah itu adalah mengikuti contoh. Ya. Maka apa-apa yang Nabi kerjakan, kerjakan. Apa yang Nabi tidak kerjakan, enggak usah capek-capek mengerjakan. Ya. Enggak usah capek-capek. Ya. Jadi prinsip ibadah ini enak. Tinggal kita copy, kerjakan. Ya. Apa yang Nabi tidak kerjakan, enggak usah. Kecuali hal-hal yang sifatnya tidak terikat. Ya. Misalkan di waktu pagi kita sudah istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Nah, kalau kita mau lagi istighfar dari rumah ke kantor, silahkan saja. Ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kita baca berapa kali? 100 pagi, 100 sore. Nah, kita nih dari rumah mau ke pasar, ya sambil zikir itu nggak apa-apa. Ya. Karena dia tidak terikat waktu. Kalau sudah terikat waktu, terikat jumlah tidak boleh. Ya, demikian. Jadi prinsip ibadah ini, Pak, ada tidak adanya contoh, bukan bagus tidak bagusnya. Demikian. Yang lain silakan. Ya, sponsor. Iya. Sejak dia masuk Islam. Islam. Sampai kemudian dia meninggal dunia. Sejak dia lahir Islam, lalu melakukan hal-hal tersebut, ya, ini bukan hal haram, Pak. Sesuatu yang boleh, tetapi menghalangi dia dari tiket 70.000 itu. Ya. Saya ulangi, minta diruqyah itu bukan perkara yang haram, ya. Tetapi secara kriteria 70.000 dia sudah berada di luar. Demikian. Cukup. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kehilangan guru kita, ya, guru saya, guru kita, dan keluarga besar saya, ya, Ustaz Syamsul Bahri. Beliau satu kakek dengan saya, ya, makanya waktu saya kuliah tinggal bersama beliau,
Ya, kita doakan mudah-mudahan ini malam pertama beliau dikubur, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, mudah-mudahan Allah terima seluruh kebaikannya, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya. Kalau ada kira-kira kesalahan beliau, mohon dimaafkan selaku keluarga, ya, dan selaku pengajar di masjid syuhada ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.